sambil nunggu Pak Syaifullah Agam ya, Direktur Industri Kreatif ya. Teman-teman, teman-teman kita sambil coba bahas saham nih ya. Oke nih Pak, Pak. Halo semuanya, dari mana? Semoga bisa. Semoga bisa. Halo Pak Saiful. Halo, halo Mbak, gimana? Bisa juga nih. Belum bisa juga. Oke. Senang sekali saya. Akhirnya bisa lihat Pak Saiful. Senang Akhir. banget. Oke. Diulang lagi nih Pak, diulang lagi nih Pak. Jadi Oke. ini Pak Saifullah ini adalah Direktur Industri Kreatif, Film, Televisi, dan Animasi Kementerian Ya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Seorang yang sangat hebat, luar biasa, sangat berpengalaman sekali di bidang ekonomi. Nanti kita akan belajar banyak selain industri kreatif, kita akan belajar creative trainer, kita akan belajar tentang ekonomi itu sekarang gimana. Mau nanya makroekonomi, wah ini pengalamannya luar biasa nih. Nah, Pak Saiful, tadi kan Pak Saiful udah jelasin ya pengalamannya Pak Saiful sebelum di Direktur Industri Kreatif ini. Bisa dijelasin ulang Pak? Ulang nggak apa-apa ya Pak ya? oke, nggak apa-apa. Emang salah saya juga karena tadi Mbak, mati internet koneksinya. Jadi oke. saya masuk awal jadi ASN atau aparatur sipil negara atau PNS di Kementerian Keuangan. Jadi kalau tanya NIP saya tuh pasti NIP-nya Kementerian Keuangan. Saya lebih banyak spend waktunya itu di Badan Kebijakan Fiskal. Nah, di Badan Kebijakan Fiskal ini saya udah keliling dari nanganin kerjasama internasional, multilateral, kemudian climate finance atau perubahan iklim, terus nanganin surveillance-nya Kementerian Keuangan yang kemarin Pak Ellen ikut acaranya itu dulu kita yang inisiasi, yang forum analis. Nah, kemudian juga habis itu saya terakhir jadi ngurusin investor relation unit. Jadi biasa dealing sama investment bankers, lembaga rating. Jadi sebagai investor relation unit, jadi kita harus tahu semuanya, the whole kebijakan pemerintah terkait dengan ekonomi sampai dengan asumsi makro yang untuk menyusun APBN saya rasa paham bagaimana kronologisnya. Tahun 2018 saya pindah ke Badan Ekonomi Kreatif jadi Direktur Akses Non Perbankan. Jadi di pekerjaan saya sebelumnya saya lebih banyak ketemu sama investor, apa yang dilakukan oleh teman-teman sebagai apa di pasar modal, pasar bond segala macam saya kenal. Saya kenal Wow. semua, hampir semua ya. Chief ekonomis, financial analyst banyak saya kenal karena dunia saya, karena saya ambil pendidikannya itu sebagai financial economic, Mbak. Saya bikin model untuk memprediksi kapan terjadinya krisis keuangan. Jadi saya bisa punya model itu. Nah, di 2018 saya pindah ke suatu unit yang ya mungkin 180 derajat ya. Jadi saya pindah ke 180 derajat yang tadinya serius, banyakkan angka, cacingnya kalau bilang bikin model ekonomi cacing dulu. Nah, saya pindah ke ekonomi kreatif, saya ngurusin kuliner, kria atau kerajinan tangan, terus ngurusin fashion, film, animasi, macam-macam semua saya urusin, ada 16 subsektor yang kita urus. Nah, di 2020 saya pindah lagi karena Pekrapnya bubar, merger dengan Kementerian Pariwisata. Saya jadi di kedeputian bidang ekonomi digital dan produk kreatif. Saya dipercaya jadi direktur industri kreatif film, televisi dan animasi. Tapi subsektor yang saya tangani termasuk game, animasi, televisi, radio, periklanan, film, video dan fotografi. Jadi ada 8 sektor yang saya tangani. Oke, 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 oke. Menarik banget ya Pak. Jadi ini Pak Saiful ini pengalamannya di bidang perekonomian sangat luar biasa sekali. Bahkan di kebijakan fiskal banyak banget tadi saya catat ya Pak ya. Terus pasar modal, kemudian bond segala macam. Jadi teman-teman nih kalau mau nanya tentang segala macam tentang
tentang makroekonomi, tentang ya tentang moneter, tentang fiskal. Ini orang yang tepat sekali di depan kita nih, orang yang luar biasa dan bahkan super humble loh. Masa sama saya ngomongnya belajar padahal udah pengalamannya udah luar biasa banget nih. Pak, Nah, bicara tentang ini Pak, sekarang kan lagi COVID-19 gitu ya Pak ya, udah mulai ya, masuk era normal gitu ya. Nah, ini kita mau bicara tentang perekonomian, baik ya. perekonomian secara umum pada umumnya dan juga ekonomi kreatif gitu ya Pak ya. Nah, Ya. kalau untuk perekonomian secara pada umumnya, ini Pak Syaiful ngelihatnya gimana ini Pak? Kalau sebenarnya gini, kita kan percaya dengan apa kalau kita lihat ya, saya kebetulan meneliti krisis. Krisis di kita itu 10-11 tahun akan berulang, ada cycle. Misalnya kalau teman-teman percaya itu 97, 98, terus kemudian 2008, 2009, harusnya kan 2019, 2020 kan harusnya. Cuman eh, semua orang tadi ya, ini kan kita bicara ekonomi the whole ya. Kita nanti-nanti nih kapan ya krisisnya? Harusnya kan krisis nih. Kita semua nungguin apakah karena perang dagang antara 19 kan kita dari awal saat itu kan kita bicarain itu. Rupanya dengan habis tahun nggak kejadian yang disebut krisis global. Nah, walaupun orang bakal bilang ceritanya tren akan ada krisis global, tapi nggak kejadian. Di awal tahun IMF agak lebih optimis, ekonomi akan tumbuh di atas sekitar 3%, 3,3 atau 3%. Di Maret dia revisi lagi jadi -3 kalau nggak salah. Jadi eh, rupanya yang disebut krisisnya itu jatuhnya di 2021-nya gitu. Jadi kalau hitungan itu 11 tahun lah cocok. Apakah krisisnya itu awalnya kan kita lihat triggernya nih. Ketika krisis kita harus lihat balik flashback 97 98 triggernya itu pasti beda antara 2008 2009 itu beda dan sekarang juga beda. Kalau sekarang lebih datang adalah kalau saya ngomong sama Pak Katib kemarin lagi saya nanya sama Pak Katib 2000 krisis sekarang ini adalah krisis ekonomi sebagai side effect. Jadi kalau kita minum obat itu adalah efek samping. Jadi ada pandemik COVID-19. Kita belum punya remedinya atau vaksinnya yang dianggap sebagai obatnya. Akhirnya apa? Salah satu kebijakan yang diambil adalah PSBB atau lockdown atau karantina massal. Efeknya karena orang di lockdown atau PSBB adalah aktivitas ekonomi tidak bergerak. Akhirnya apa? Orang-orang misalnya mulai perusahaan agak kesulitan. Pertama yang belanja juga berkurang, daya beli masyarakat. Terus mulai ada yang kayaknya PHK juga adalah pilihan terakhir karena PHK itu kan ada mereka harus bayar kompensasinya atau nah itu kayaknya pilihan itu nggak akan mungkin diambil kalau nggak terpaksa sekali. Jadi mereka lebih bagus merumahkan atau mengurangi aktivitas karyawan. Jadi mereka tidak harus membayar pesangon. Itu yang lagi. Akhirnya apa? Yang kena impact itu bukan yang kena impact itu sebenarnya lebih pada orang-orang yang punya penghasilan tetap yang pekerja harian karena dia nggak bisa. Nah, daya beli itu membuat demand terhadap barang-barang ekonomi itu jadi turun. Nah, kita kan impact kalau lihat struktur ekonomi Indonesia itu kan demand driven ya. Jadi strukturnya itu kan lebih banyak didorong oleh demand. Ketika demand turun, otomatis ekonominya akan turun. Nah, menurut aku krisis ekonomi muncul adalah sebagai efek samping dari kebijakan mengatasi COVID. Jadi bukan dari sisi ekonominya, bukan dari pure dari sisi ekonomi, tapi dari efek sampingnya. Itu Mbak. Oke, menarik banget ya. Nah, tadi Bapak sempat bicara tentang Bapak bisa ini ya, ada bagaimana cara menghitung krisis segala macam itu ya, prediksi krisis gitu. Tadi Bapak juga ada bilang nih seharusnya kalau nggak ada COVID ini 2021 gitu. Tapi sekarang malah ada COVID jadi maju gitu. Nah, itu sebenarnya
prediksi krisis itu secara makro atau secara fundamental itu Bapak ngitungnya gimana sih Pak caranya, pertimbangannya apa aja gitu? Jadi gini, sebenarnya kalau saya namanya early warning system model ya. Kita dulu tesis saya itu untuk S3 saya financial early warning system model untuk memprediksi krisis keuangan, diambil kasusnya di Indonesia. Ada berapa model? Pertama pakai artificial neural network, itu yang saya propose baru. Jadi sistem jaringan saraf buatan. Jadi model itu bisa mikir atau bisa diajarin seperti otak manusia. Itu biasa dipakai oleh mathematician atau orang matematik atau teknik. Nah, yang kedua saya perbaiki modelnya Essen Green itu logit probit atau limited dependent variable. Itu econometric model. Terus yang ketiga yang dipakai oleh Kaminsky, KLR, Lijondo and Reinhardt. Itu lebih pada signal model. Jadi extracting signal. Jadi gini, ketika misalnya ini saya kasih contoh yang gampang ya. Ketika saya mau keluar rumah, misalnya saya mau jalan kaki, atau mau jogging, saya lihat ke atas langit, kok gelap ya? Kayaknya mendung nih, udaranya dingin. Kayaknya bentar lagi turun hujan nih. Jadi saya prediksi begitu. Akhirnya saya bawa payung. Jadi ketika hujan beneran datang, saya udah siap bawa payung gitu. Nah kalau enggak saya bawa payung, saya kan melepek nih busuk basah. Nah, jadi kita dengan early warning system model bisa memprediksi peluang terjadinya suatu krisis di masa depan dengan simptom yang ada. Nah, misalnya saya ambil contoh untuk dunia medis ya. Saya dengan model saya, tapi kalau indikatornya dikasih ke saya bisa tahu berapa besar peluang seseorang itu terkena serangan jantung dalam waktu 24 jam. Saya bisa hitung. Jadi misalnya saya ukur misalnya apa penyebab untuk serangan jantung, tekanan darah tinggi, gula darah, kolesterol, semua sampai historical saya masukin, saya bikin itu kuantitatif, saya hitung, nanti saya kasih bobot berat bobot weight-nya tiap-tiap indikator, saya ekstrak, nanti saya probability. Jadi saya bisa bilang kepada si A, hati-hati jangan jauh-jauh mainnya. Kalau lihat datanya ini, ada peluang untuk kena serangan jantung dalam 24 jam itu 70%. Mendingan dekat-dekat rumah sakit atau apa gitu. Tadi kan bisa. Bukan menggunakan artificial neural network mathematician gitu ya. Kalau pengetahuan saya artificial neural network itu kan butuh input ya Pak, seperti yang tadi Bapak bilang ya. Nah, input untuk masukin ke situ untuk memprediksi krisis itu apa aja Pak yang diperhatikan oleh si neural network? Jadi gini, memang ada beberapa keunggulan dan kelemahan. Dengan artificial neural network itu prediction power-nya tinggi banget. Mungkin bisa dekat-dekat ke angka 90%, mostly correct untuk memprediksi kapan suatu terjadi krisis. Tapi nggak cocok untuk pengambilan keputusan, karena saya nggak tahu. Misalnya gini, ketika kita mau mendesain, mau membeli sesuatu barang di pasar, atau saya mau beli TV ini, apakah saya akan searching dulu, apakah data yang kita searching tadi adalah yang memutuskan kita beli? Belum tentu. Ketika saya mau mendesain merek A dan B, bisa aja karena salesnya yang datang, nyeritain tentang cerita yang bagus tentang suatu, akhirnya kita membeli merek A. Jadi, di dalam artificial neural network, itu ada namanya black box. Jadi, kita nggak tahu yang mana atau indikator mana yang paling menentukan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, makanya saya pakai kombinasi tadi, yang paling enak itu adalah signal approach. Gitu. Jadi, signal tadi diekstrak menjadi satu. Gitu. Oke. Luar biasa banget. Kita mulai beralih ke ini ya Pak ya. Ini tadi kalau kita bicara tentang itu kok kayaknya serius banget gitu. Sekarang kita beralih ke industri kreatif nih. Nah, tahun 2019 Pak Saiful ini mulai masuk ke Backcraft. Ya, terus kemudian tahun 2020 ya juga masih di industri kreatif gitu, sangat-sangat istilahnya 180 derajat berbalik berubah gitu ya, haluan gitu. Pak, bicara tentang industri kreatif nih Pak, apa aja sih yang termasuk di dalam industri kreatif Pak? Dan mungkin teman-teman di sini nanti barangkali bisa masuk di dalam industri kreatif gitu Pak. Ada 17 subsektor.
ya. Yang paling gede-gede itu kuliner, kriya, fashion. Itu paling gede itu, kontribusinya Kuliner, kuliner. Eh, kuliner, terus apa lagi? kriya, fashion itu yang paling gede ya. Fashion dan apa tadi satu lagi? Kuliner, kriya, fashion, Pria, oh baju. pria, oke. Kuliner, pria, fashion, iya. Oke, Terus terus apa kemudian lagi? ada film, musik, aplikasi digital, game, desain grafis, ada periklanan, ada fotografi, ada Hmm, TV, ada radio, terus ada seni pertunjukan, yang lainnya mungkin arsitektur. Pokoknya ada sekitar 17, Mbak. oke. Ini luar biasa banget ya. Nah, bicara tentang industri kuliner, fashion, dan kriya. Nah, Ya, ketika COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang yang berubah profesi. Tadinya misalkan guru nih ya, tahu-tahu dia eh, bisa jual makanan tuh macem-macem gitu. Tadinya ibu rumah tangga, ya, terus jadi penjual fashion gitu. Ini sangat kreatif sekali menurut saya gitu ya. Jadi kalau Pak betul. Pul sendiri saat ini ngelihat apa sih yang terjadi ketika COVID-19 ini? Apakah ini industri kreatif itu justru malah turun atau sebaliknya justru malah banyak hal-hal baru yang muncul karena dipaksa secara online akhirnya orang-orang jadi kreatif, oh jualan games, bikin games, Ya, ya. aplikasi digital jadi bikin musik, jadi orang jadi punya waktu bikin musik dan seterusnya gitu, gimana Pak? Gini, mungkin kalau teman-teman tertarik, saya punya hasil survei yang kemarin kita lakukan. Jadi saya mengajak teman-teman di tempat saya untuk membuat survei terkait dengan dampak pandemi COVID terhadap ekonomi kreatif. Kalau mau nanti tinggal DM saya aja, nanti saya share. Terserah mau pakai cara apa. Atau Mbak Elo nanti saya kirimin juga boleh. Terima Jadi kasih. dampaknya itu nggak rata. Dampaknya itu nggak rata, nggak sama. Jadi industri-industri kreatif yang mengandalkan physical interaction yang sangat tinggi, itu akan kena dampak COVID yang sangat berat dibandingkan dengan ekonomi kreatif yang less physical interaction. Misalnya yang sudah melakukan transformasi digital. Nah, yang kalau kita lihat game itu kenceng tuh, animasi karena orang nggak bisa ngumpul, jadi produksi film susah, produksi iklan susah, akhirnya apa? Menggunakan animasi. Itu jadi gain. Terus kemudian apa? Media baru, OTT. Karena suntuk di rumah, hiburannya kalau nggak main game, nonton film di OTT, di apa kayak View, kayak Netflix dan lain-lain tuh booming. TV juga booming. Akhirnya orang juga bisa dengar radio dulu kemarin booming. Sebenarnya radio juga harusnya booming, cuma karena radio itu banyak orang karena macet dengerin radio, jadi sekarang kan orang nggak boleh keluar, jadi jarang dengerin. Nah, ini yang banyak kena dampak. Terus fotografi itu kena dampak gede. Film itu kena dampak gede karena nggak bisa produksi. Nah, ini yang sekarang kita coba lakukan adalah COVID-19 itu nggak akan pernah hilang gitu. Even vaksinnya ditemukan juga kita akan tetap, misalnya gini, ini contoh ya, aku ngasih contoh yang agak ekstrim ya mungkin. Misalnya kita punya vaksin BCG yang terkait dengan TBC. Yang diwajibkan oleh zamannya Pak Harto Orde Baru itu wajib semua orang adalah divaksin BCG. Mungkin itu yang menyebabkan kita lebih selamat daripada atau lebih kuat dibandingin masyarakat di dunia lain. Karena itu TBC kan sama dari pernapasan juga ke paru-paru. Kita pandemi TBC di Indonesia itu kematiannya itu di atas 9 ribuan loh, Mbak. Tapi apakah kita care? Kita penting enggak, karena kita udah biasa. Ya Nah, juga jadi ya. kalau misalnya jadi kan sekarang COVID baru berapa seribuan kan? Coba kalau membayangin TBC aja orang nggak takut kan? Padahal kan Benar sama. juga. Nah, jadi walaupun vaksinnya ada, tapi kita kan tetap bisa aja kena. Kayak jadi anggapnya sebagai flu biasa. Ini kan modelnya kayak flu burung juga sama, yang penularannya. Jadi pertama ini mungkin panik karena memang sosmednya juga kenceng. Dan ini sebenarnya adalah mendorong kita lebih menjaga kesehatan. Misalnya
Tadi cuci tangan, itu kan udah diajarin dari zaman dulu gitu, cuci tangan. Terus misalnya menjaga jarak. Kalau itu kita patuhin, insya Allah sih aman-aman aja. Nah, kalau kita misalnya di lockdown terlalu lama, terus kita nggak nyiapin, nggak mulai bergerak, kapan? Sampai kapan? Nah, makanya pemerintah sekarang adalah mencoba memfleksibilitaskan atau mengurangi atau ngasih mulai membuka gitu dengan cara, nah cuma memang protokol-protokol kesehatan itu harus ditahan. Nah, terus kita juga harus berupaya menjaga diri kita. Misalnya ya, tadinya mall tutup, sekarang begitu dibuka, kita juga harus jaga. Misalnya dari mallnya itu atur duduknya, masuknya. Jadi kebersihan mallnya lebih ditingkatkan. Karena apa? Ada perubahan perilaku konsumen. Jadi konsumen lebih care kepada higienitas. Jadi waktunya sekarang teman-teman di kuliner tuh jaga higienitas di makanannya, how to serve-nya, bukan hanya itu juga penting gitu. Nah, kalau Oke. Itu saya tadi sudah siap, putus-putus tadi. baru Silakan. kalau protokol kesehatan sudah siap, kita bisa mulai. Akhirnya apa? Ekonomi udah mulai bergerak, walaupun pelan-pelan, tapi udah mulai bergerak. Dan impact terhadap krisis ekonomi nggak akan lama. Oke. Pak Saiful, ini suaranya nggak putus-putus, Pak Saiful. Aku pindah dulu. Oke, Pak Saiful, ini saya nggak Nah, bisa ya, dengar Bapak. Pak, ini kalau menurut Bapak nih ya, gimana sih caranya? Wah, ini sampai pindah tempat nih, maaf loh Pak, ini jadi ngerepotin nih malam-malam. Ya, kalau menurut Bapak nih ya, untuk industri kreatif saat ini yang lagi, kan Bapak bilang tadi yang 3 besar, kuliner, fashion, kriya, musik, ya, tiga terbesar kuliner, fashion, kriya, gitu ya. Terus kemudian kalau saya lihat tadi, lihat-lihat ya Instagram Bapak ya, ada menulis. Nah, banyak teman-teman tuh yang punya kemampuan menulis, itu gimana sih caranya supaya dia bisa dapat duit dari menulis? Kalau industri kuliner juga fashion, gimana caranya bisa jadi besar gitu. Terus prospek animasi teman-teman yang kayak anak saya tuh Pak, kalau ditanya kamu mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Terus berangkat lagi sekarang dia bilang saya nggak mau jadi YouTuber, maunya jadi apa? Bikin animasi di YouTube gitu. Mau animasinya terkenal gitu ya. Bikin gacha live apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah, tipsnya Bapak gimana nih kalau muda ini? Jadi gini, saya kasih tahu kenapa ekonomi kreatif itu harus kita fokus ke sana. UNESCO bilang ekonomi kreatif itu adalah industri yang paling cepat pertumbuhannya, yang memiliki impact terhadap perekonomian, terus kemudian penyerapan tenaga kerja, dan juga ekspor secara signifikan. Dan bahkan John Newbigin bilang, ekonomi kreatif itu akan menggantikan minyak bumi sebagai bahan bakar ekonomi global tahun abad 2021. Kalau 2020 kan minyak bumi. Sekarang adalah ekonomi kreatif. Nah, kita balik yang tadi ya. Sekarang kayak Mbak bilang tadi kan banyak yang beralih nih, misalnya gara-gara COVID-19 dari pekerja tetap akhirnya pindah jualan atau bikin usaha kuliner ya. Karena barrier to entry masuk ke industri kreatif itu kecil, rendah. Yang banyak terjadi adalah di misalnya accidental entrepreneur. Saya suka menyebutnya accidental. Orang nggak niat jadi entrepreneur, terpaksa karena pertama dipecat, kena PHK. Kedua, karena kerja nggak dapat, nyari kerja nggak dapat, akhirnya apa? Buka usaha kuliner. Nah, sekarang kalau kita bicara ya, kuliner tadinya kan kita cuma bisa jualan di depan rumah misalnya. Konsumennya adalah kan di gang itu atau di kompleks perumahan itu. Tapi dengan ada transformasi digital, akhirnya apa? Konsumennya kan akan nambah, makin luas. Omsetnya akan jadi meningkat. Fleksibilitasnya jualan juga makin meningkat gitu. Nah, ini yang harusnya dijadikan. Makanya di Kementerian Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu digabung sama ekonomi digital. Jadi ada digital enabler supaya
ekonomi kreatif tuh lebih kenceng lagi kontribusinya meningkatnya gitu. Menarik, menarik banget. Ini kita sapa audiens dulu ya, teman-teman semuanya. Ada nggak di sini yang bergerak di bidang industri kreatif ya, kuliner, fashion, kriya, musik, fotografi, aplikasi digital, games, pertunjukan, arsitektur juga ya Pak ya, film, Iya mas. em, apa ya, menulis, creative planner, pariwisata, ekonomi digital. Nah, mungkin bisa tulis di komen nih ya. Jadi Anda ada ini yang apa aja nih, mungkin bisa boleh ngiklan tuh, boleh ngiklan. Tadi ada yang ngiklan tuh, Pak. Mau ngedit foto sama ya, dia bilang gitu. Mau beli baju, mungkin siapa yang jual baju di sini, jual apapun ya, makanan apa. Silakan boleh sambil ngiklan, boleh sambil nanya-nanya ke Pak Saiful tipsnya apa aja gitu. Bukan Nah, hanya sebenarnya bukan ya, gini ya, kita juga banyak ya, kegiatan Mbak. apa tuh, Pak? Dulu kayak model misalnya saya lagi masih direktur akses dan perbankan, kita punya namanya Food Startup Indonesia, yaitu untuk kuliner. Jadi kita misalnya gini, kita mencoba mencomblangi antara pelaku aircraft kuliner dengan investor atau distributor. Jadi sebelum dia ketemu, saya dandani dulu, saya intervensi dulu, dibagusin dulu. Misalnya dari desainnya, kemasannya, bagaimana proses bisnis prosesnya. Ketika mereka ready, kita bantuin dia mereka untuk bikinin pitching, how to pitch-nya. Biasanya kita kalau dipertemukan itu dia diberi kesempatan untuk pitching di depan investor. Kemampuan itu nanti baru kita pertemukan dengan investor, private investor. Nah, terus kemudian ada juga kita juga punya bantuan insentif pemerintah. Kita memberikan kayak bantuan untuk teman-teman pelaku aircraft, khususnya ada lima ya. Kalau dulu tuh kriya, fashion, kuliner, film, aplikasi digital dan game itu untuk dapat modal sebesar up to 200. Modal itu bisa digunakan untuk investasi tidak tetap atau biaya produksi. Apakah itu harus dikembalikan? Enggak. Jadi kembalian itu bentuknya grant, tapi karena itu terbatas ya dengan sistem kompetisi. Nah, kemudian Anda kembalinya gimana? Kembalinya ketika Anda meningkat omsetnya, Anda bayar pajak. Makanya salah satunya syaratnya adalah memiliki NPWP dan badan usaha. Itu nggak ada loh, maksudnya kita ngasih, nggak ada ya, mungkin yang berani ngasih up to 200 juta loh, Mbak. Oke, Jadi, oke, oke. misalnya teman-teman ingin belajar animasi. Kemarin kita punya kelas animasi, inkubasi animasi 7 topik yang ngajarin itu adalah teman-teman dari industri animasi. Bagaimana cara kita bisa survive di dalam dunia animasi. Itu kita ngajarin. Dan itu bisa nilai. Ini banyak banget ya teman-teman yang tadi ngomongin saya punya bisnis ini segala macam. Nah, saya lihat nih industri kreatif ini kan banyak banget gitu. Nah, kalau misalkan mereka pengen mendapatkan pendanaan, kayak tadi Bapak bilang ya, oh ini bisa pitching, bisa ditemukan dengan investor, dapat pendanaan gitu. Caranya gimana Pak untuk teman-teman yang di sini mungkin ada berminat, yang minat, nah ini gimana Pak? Oke. Jadi itu ada di tempat saya yang lama. Akan launching dalam waktu dekat bantuan insentif pemerintah untuk meningkatkan modal untuk mendorong omset teman-teman meningkat sehingga bisa balikinnya dengan melalui pajak. Nah, kemudian kedua untuk kuliner kemarin sudah nggak tahu, saya kayaknya udah selesai deh, nanti saya cek lagi. Terus kemudian yang menulis tadi itu kan writing planner, jadi teman-teman juga didorong untuk masuk ke sana. Jadi bagaimana menjadi seperti Andre Herata atau PD Baik dengan menulis novel Dilan. Jadi bisa bikin film Dilan itu sekarang mungkin totalnya Dilan 1-2 aja udah 11 juta penonton. Ditambahin yang kemarin mungkin sekitar 3 ada 14 juta penonton ya, Mbak. Kalau bayangin kalau nonton, kita ngomong yang dari bioskop ya. Bagaimana kalau rata-rata orang nonton bayarnya 30.000, kalau 14, taruhlah nggak usah 14 juta ya, 10 juta aja udah 300 miliar. Kalau 14 juta, udah 520 miliar.
Biaya Hmm. produksi film itu rata-rata 5 miliaran, rata-rata ya. Kita anggap 5 miliar. Terus biaya Hmm. promosinya kali 2, baru berapa? Jadi sekitar 15 miliar, 45 miliar total. Yang dia dapat dari bioskopnya aja udah 540 miliar. Kalau rata, belum dari biasanya kalau film-film bagus tuh begitu film selesai produksi udah balik modal dari promosi-promosi di dalam filmnya sendiri. Belum Oke. masuk ke TV. Makin. Oke. Jadi industri kreatif itu sangat-sangat gede banget impactnya. Apa, kalau kita pintar, kita tahu bagaimana monetize-nya, itu sangat-sangat luar biasa. Oke, Pak, ini kalau teman-teman tadi yang di industri kuliner, fashion, ya tadi ada yang bilang saya punya Hmm. industri aksesoris, punya industri kue apa segala macam itu. Itu kalau Hmm. saya sempat lihat ya Pak ya, ada beberapa eh, industri kuliner dari kecil, kemudian tumbuh jadi menengah, kemudian kecantikan gitu ya. Itu Hmm. mereka udah mulai diinvestasi oleh venture capital gitu. Jadi venture capital Betul. perusahaan ini pendanaan ya. Nah, mungkin Bapak Iya, bisa bantu teman-teman ini gimana step awalnya sih supaya bisa diinvestasi oleh venture capital, supaya mereka bisa berkembang bisnisnya betul. gitu. Ya. Jadi gini, ada tergantung dengan subsektornya ya. Kalau misalnya kuliner, Anda bisa ikut Food Sarap Indonesia. Ada contohnya dari Jogja namanya Macamu atau Ladang Lima. Itu ikut dari acara Food Sarap Indonesia, menang. Kemudian dia diinvest oleh venture capital dan ada juga Salim Group, ada big corporation di belakang yang ikut di acara kita. Dia begitu tertarik, dia invest. Akhirnya apa? Sekarang produknya ada di mana-mana. Nah, itu jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan peluang. Nah, di dalam di kita ini semua sebenarnya semua yang kita offer tuh free loh, Mbak. Misalnya Gitu. mau bikin merek ya, itu kenapa merek itu jadi penting? Merek itu untuk perlindungan dianya sendiri dan juga, nah ketika mau bikin merek, merek itu free. Kalau nanti daftar, kita fasilitasi, ada. Jadi mau bikin PT itu juga bisa. Jadi banyak banget. Cuma masalahnya teman-teman mau nggak gitu, mau ngeliat nggak bagaimana cara dapetin. Nah, termasuk juga misalnya mau belajar keuangan nih. Kan salah satu kunci sukses di dalam itu bukan hanya jago masak, tapi Benar, bagaimana manajenya, bagaimana mengelola keuangannya. Ada kita benar. kelas keuangan, itu free. Kelas keuangan free. Terus apa lagi mau belajar kayak fotografi, ikut kelas saya, nanti akan keluar nih, baik online atau offline, ini ikut saya free. Habis itu mau ikut apa lagi nih? Mau ikut yang film, nanti juga akan kita buat inkubasinya, itu free. Semua free. Jadi kayak tadi kemarin, sekarang yang saya lagi running adalah game. Game kita akan tutup di tanggal 4 Juni. Bukan gamenya yang udah jadi, konsep gamenya yang dikasih ke kita akan review. Nah sama, Hmm. ikut acara kita, Putra Indonesia atau yang lain, itu nggak perlu ngirimin makanannya. Saya nggak tahu makanannya enak apa enggak. Yang kita nilai adalah konsep bisnisnya. Ketika konsep bisnisnya itu bagus, dan kita bisa eskalasi jadi lebih gede, nah itu yang kita ambil. Bisnis Begitu. seperti Jadi apa yang untuk dieskalasi, Pak? Jadi sama-sama jual makanan nih misalnya. Mungkin Pak bisa kasih contoh bisnis seperti apa, teman-teman jual makanan seperti apa tuh yang konsepnya menarik yang bisa melejit tuh apa? Kenapa kopi kenangan sama-sama kopi? Kok dia bisa begitu boomnya gitu loh? Kopi-kopi yang lain kenapa biasa-biasa aja? Sebenarnya apa sih Pak yang bisnis tuh gimana caranya bisa menarik ini? Yang beda konsepnya gini, yang menarik tuh gimana? saya kasih contoh. Kenapa sih? Kan sama-sama ini film romance ya. Misalnya saya contoh, cowok jatuh cinta sama cewek. Filmnya banyak. Banyak dong film yang kayak begitu. Kenapa Dylan lebih lebih laku dibanding yang lain? Kenapa? Karena ada uniqueness-nya. Misalnya ketika ngomongan rindu itu berat, biar aku aja. Itu kan nggak ada di film lain, Mbak. Nah, coba balik. Kopi kenangan apa sih yang didorong? Ya, apa yang menarik dari dia, Pak? Nah, penamaannya kan juga membawa kita kenangan kepada masa lalu atau kenangan mantan atau apa. Jadi konsep itu yang ditiru, model-modelnya seperti kayak model membuat sesuatu yang beda gitu.
Kalau kita bedanya tipis, kita gini, kalau konsepnya di dalam ekonomi kreatif, membuat sesuatu lebih baik sedikit, itu nggak masih kembali lebih apa, itu udah bagus, tapi lebih bagus lagi membuat sesuatu itu beda. Konsep yang beda itu yang membuat kita lebih dikenal orang. Nah makanya film romance itu banyaknya minta ampun. Kenapa sih yang ini bisa ngalahin, bisa nyampe 14 juta loh penontonnya. Kenapa? Ya karena beda. Mengemasnya beda. Sama. Uniqueness-nya juga beda. Nah hal-hal yang itu. Nah misalnya ya, kalau dulu ada keripik pedas tuh. Itu kan menarik banget. Orang penasaran, mau nyoba. Padahal pedasnya gila banget. Padahal belum tentu habis dimakan ya Pak, pedesnya ya. Makanya betul, ada level berapa kan. Nah sama, kalau saya lihat ya di Indonesia ini, saya ikut yang Food Startup Indonesia, pemenang-pemenangnya itu rata-rata itu adalah makanan, bukan makanan barat loh, makanan Indonesia. Misalnya tempe Gracie. Tempe kan biasa ya, semua orang bikin kerupuk tempe kan banyak teman-teman, cuma dia lebih pedas. Ada varian rasanya, pedesnya seberapa pedas. Jadi membuat sesuatu yang biasa dengan konsep kekinian, akhirnya apa? Membuat dia punya konsep yang bagus. Misalnya komen, itu combro yang dipotong tipis-tipis, yang kering digoreng dengan macam-macam. Nah ini akhirnya apa? Laku juga gitu. Bukan berarti kita harus bikin yang aneh-aneh gitu. Jadi kekinian atau Nanya nih, apakah percepatan untuk bikin cabang ini merupakan satu hal yang unik atau enggak gitu? Tergantung gini ya. Kalau kita siap secara bisnis, kita akan kembangkan. Tapi karena apa? Kita harus fokus dulu. Gitu. Kalau kita nggak punya konsep yang jelas, kita akan kedodoran dengan punya cabang yang banyak. Benar. Apalagi sekarang kalau kita sekarang kan punya online, orang bisa beli dimanapun. Ngapain juga harus kita buka. Kadang-kadang kita kedodoran untuk menjaga cabang-cabang lain. Akhirnya apa? Cabang yang udah sukses tergerogoti oleh cabang-cabang baru yang butuh perhatian, baik itu termasuk juga spending. Benar sekali. Nah teman-teman, ini saya juga ada keinget ya, ada kaitannya dengan investasi saham juga. Investasi saham itu dibandingkan dengan bisnis, saya bilang sangat erat sekali nih. Nah, salah satu contoh kesamaannya adalah sebelum kita memulai sesuatu untuk percepatan, sebelum kita mempercepat ya, accelerate, kita harus membangun satu fondasi yang kuat dulu. Jadi sebelum kita kencengin marketing itu gampang loh. Jadi teman-teman mungkin banyak yang bingung marketing gimana. Marketing itu gampang banget, sekarang ada banyak banget yang namanya influencer, ya bahkan yang murah-murah gratis pun banyak, dikirimin produk langsung dia ini. Terus kemudian bisa digital advertising, ya itu banyak sekali. Anda bisa pasang di portal digital, bayar di misalkan detik.com atau gimana, itu bisa juga. Ya namanya marketing itu bisa banget ya. Anda bikin story itu bisa jadi satu marketing gitu ya. Betul. Satu inspirasi buat teman-teman, ada satu film namanya Self-Made. Self-Made ini cerita dari seorang ibu-ibu gitu ya, dia jual penumbuh rambut gitu di Amerika. Dan ini kisah nyata, dan bagaimana cara dia memarketingkan, dia menjual ceritanya sendiri yang waktu itu hampir botak lah, terus kemudian dia diiniin sama suaminya, terus dia berpisah. Nah dari situ ada cerita yang dijual untuk marketing dia, dan akhirnya berhasil luar biasa. Nah itu contoh marketing very easy, tapi kita jangan sampai lupa membangun fondasinya. Kalau sampai kita lupa membangun fondasinya ya bahaya, kayak yang tadi Pak Saiful bilang ya, bisa kedodoran, berantakan gitu percepatan ini terus marketing terus gitu. Oke, Pak Saiful. Jadi itu tadi yang Mbak bilang, itu namanya storytelling. Sekarang orang itu banyak tertarik dengan storytelling. Jadi kalau teman-teman misalnya memang suka nulis, belajar bikin storytelling. Karena itu mahal banget storytelling. Itu saya dikasih tahu teman cuma 1/4 lembar itu bisa 12 juta, 15 juta storytelling. Jadi
kadang-kadang satu produk atau kebijakan yang mau diambil harus dibikin narasi yang bagus untuk mendorong orang paham atau tertarik. Itu dengan storytelling. Jadi mumpung sekarang storytelling juga bisa banyak atau copy di YouTube bisa belajar storytelling. Bagaimana sih cara membuat storytelling yang bagus? Habis itu kemudian nanti misalnya kalau kita punya social impact investing atau social impact entrepreneur. Jadi ya misalnya kita membuat usaha yang melibatkan kalau teman-teman yang disable seperti yang kan ada yang kopi tuli apa itu akhirnya apa dibangun konsep storytellingnya akhirnya apa orang tuh cenderung jangankan investor ya investor itu cenderung sekarang mau invest kepada usaha-usaha yang memiliki social impact. Nah itu ada. Nah sekarang juga sama, saya cenderung juga beli barang yang saya belanjain sambil saya menolong sesama. Itu makanya untuk membuat itu cerita tadi harus storytelling yang bagus. Gitu Mbak. Oke, oke, oke. Menarik banget nih. Aku juga ingat banget nih ya. Aku punya temen yang teman-teman pasti semuanya tahu lah. Namanya Mary Riana. Nah, Mary Riana ini, Miss Mary Riana ini dia hebat banget nih. Sebelum dulu ada di Metro TV dan segala macam, ada story yang benar-benar memang kisah hidupnya dia dijadiin film gitu. Kisah mimpi $1 juta gitu ya. Dan Iya. semua berawal dari cerita. Kalau saya sendiri cerita ke teman-teman di pasar saham gitu, terutama ke teman-teman pemula, saudara-saudara, teman-teman dekat saya, misalkan mereka bingung, kok kamu bisa sih mau di saham gitu loh, bukannya saham ini. Saya ceritain cerita saya juga gitu. Jadi kita menjual cerita dan cerita itu memang benar benar adanya. Jadi saya cerita tahun 2008 waktu itu gimana. Jadi ketika saya memposisikan diri sama dengan teman-teman semuanya yang masih pemula, mereka akan nganggap bahwa oh ternyata lu tuh juga start dari nol ya, bukan dewa juga gitu. Nah itu yang satu hal yang ternyata justru lebih berdampak daripada kita cuma cerita oh ini bagus loh itu. Jadi inspirasi dikit buat teman-teman ya yang mau jualan, Anda pakai cerita, mungkin cerita dari mungkin kalau bukan cerita Anda ya cerita dari customer Anda, rajin-rajin ngumpulin cerita, rajin-rajin ngumpulin testimoni gitu. Jadi ketika saya habis seminar online tadi saya juga minta teman-teman semuanya, oh yang udah nonton seminar online ini, yang rasa manfaat, yang juga merasakan manfaat, yuk sharing cerita ke kita gitu. Dan itu akan menjadi semangat, menambah semangat buat kita juga gitu. Nah, Betul Mbak. Salah satu yang saya lihat dari Mbak Ellen ya itu ketika Mbak Ellen bukan yang orang yang dengan background finance ya, sebagai seorang ibu rumah tangga terus masuk ke pasar modal terus saya bacakan bukunya tuh terpuruk terus bangkit kembali akhirnya bisa jadi seperti sekarang itu kan sangat luar biasa. Menurut saya itu yang harusnya dibangun mentality itu yang jadi kalau kita bilang ekonomi kreatif itu pelaku ekonomi kreatif harus punya mentality seperti Mbak Ellen atau mental kecoa yang diinjek masih bangun jalan lagi diinjek lagi masih bisa jalan harus punya mental yang kayak begitu bukan mental yang misalnya baru kena dikit udah langsung baperan dan males gitu itu nggak bisa Anda nggak akan bisa jadi entrepreneur sukses kalau mentality kayak gitu jadi dan itu semua sama mau tanya si apa Alibaba juga sama mentalitinya dari awal ya kalau cerita dia kan begitu. Benar. Jadi tadi kalau saya bicara tentang mentality bareng Pak Saifullah yang Pak Saifullah bilang mentalnya harus kuat gitu. Masalahnya gini Pak, banyak orang, banyak pebisnis, banyak entrepreneur muda, mereka itu ketika pengen, lihat si A berhasil bisnis ini, kok kayaknya bagus ya bisnis itu jualan makanan, kita ikut-ikutan. Oh saham bagus ya, ikut, ini ikut. Tapi setelah ini, di perjalanan itu pasti akan ada turbulence. Nah, banyak yang menyerah gitu. Nah, teman-teman semuanya gimana sih caranya supaya nggak menyerah, supaya bisa berhasil sampai benar-benar luar biasa. Yang menarik nih ya, Jeff Bezos Amazon itu yang sangat luar biasa sekali. Saya baru aja baca buku-bukunya Amazon. Salah satu yang menarik adalah Amazon Management System. Teman-teman bisa baca tuh. Jadi teman-teman kalau yang entrepreneur bisa belajar cara Amazon membangun sistem dari Amazon Management System. Apa yang membedakan si Jeff Bezos ini dengan teman-teman yang lainnya? Dengan orang-orang yang lainnya. Kenapa Best Buy nggak bisa tandingin dia? Kenapa? Ya, jadi banyak sekali
kenapa banyak banyak pesaing-pesaing itu nggak bisa nandingin dia? Karena sebenarnya kalau saya lihat sih dari awalnya nomor satu adalah hunger. Seberapa besar rasa lapar dia, seberapa besar keinginan dia untuk berhasil gitu. Nah, bicara tentang Betul. hunger ini, kadang-kadang seseorang tuh harus mengalami fase yang nggak enak dulu gitu, yang nggak enak dulu sampai akhirnya timbul rasa hunger yang besar. Contohnya saya. Coba tahun 2008 waktu itu nggak ada lewatin krisis itu mungkin belum tentu saya bisa punya keinginan untuk belajar lebih dalam gitu. Jadi karena 2008 waktu itu kena gebuk ya, mau nggak mau saya belajar sampai anak tidur pun saya colong-colong waktu download apa baca-baca semuanya, eh, colong-colong waktu di sebelahnya belajar gitu. Jadi anak saya waktu masih bayi dulu kalau saya pindah dikit gitu Pak Saiful, saya keluar, dia bangun gitu. Itu aku sampai gemes beneran. Terus akhirnya saya sampai ya gimana caranya saya akhirnya belajar baru baru sadar ternyata kesalahan saya ada di psikologi trading dan saya nulis buku jadi buku yang hitam tuh pengalaman diri. Kembali lagi teman-teman ketika kita mau berbisnis, mau berinvestasi, pasti nemuin yang namanya masalah gitu. Apa yang membedakan seorang winner, seorang Jeff Bezos, seorang Jack Ma, jadi menjadi pionir dan sedangkan yang lain-lainnya tersingkir karena dia punya satu rasa hunger yang besar. Dan yang kedua membangun Betul. sistem. Iya, jangan sampai cuma marketing-marketing aja di boost marketing gampang kok marketing. Tapi seperti Pak Saiful tadi, kata Pak Saiful, kalau misalkan kita marketing-marketing doang, langsung boom dan nggak ada dasarnya itu bisa berantakan amburadul bisnisnya. Demikian juga di investasi Betul, saham. self fulfilling. Oke, Pak Jadi Saiful ini gini, gimana Pak? eh, jadi gini, kadang-kadang orang hanya ngelihat kesuksesan. Orang nggak ngelihat Ellen May lagi terpuruk, lagi belajar mati-matian, tapi lihatnya yang sekarang. Sama, ketika ini saya ngasih contoh yang tadi Mbak bilang banyak orang begitu sukses langsung ikut-ikutan. Ketika dulu lagi bisnis warnet, wartel masih menjamur, orang ikut, jadi satu jalan tuh banyak banget wartel. Kemudian warnet begitu juga. Kayak model. Nah, jadi di dalam bisnis, kalau kita mengikuti bisnis orang, itu belum tentu berhasil. Kalau kita nggak membuat satu perbedaan. Nah, makanya eh, kita harus belajar atau melihat, mereview, dan juga open-minded untuk segera memperbaiki dan selalu nggak pernah merasa cukup. Kita harus improving terus, inovasi terus, kreativitas terus. Kayak model di Bandung. Kenapa kita bilang kuliner di Bandung kan keren banget. Tapi kalau dia nggak improve, akan datang yang baru yang lebih baik dari dia dan itu mati. Jadi bisnis di dalam ini, kalau Anda kalau merasa cukup dan tidak terus berimprovisasi dan berinovasi, selesai, dia nggak usah masuk ke bisnis ini, mending aja jadi pegawai aja. Nah, Gitu. menarik banget nih. Bicara tentang improvisasi bisnis nih, aku keinget lagi satu hal. Teman-teman yang berbisnis ya, jadi Sabtu Minggu ini memang temanya agak berbeda biasanya. Kita agak melebar ke bisnis, ekonomi gitu ya, jadi bukan saham melulu biar nggak bosen gitu. Bicara tentang improvisasi bisnis, inovasi bisnis nih ya, kalau kadang-kadang kita mau inovasi itu inovasi gimana sih? Oh itu bikin ini kita ikut-ikut, itu bikin itu kita ikut-ikut. Padahal kita nggak tahu apa yang customer mau. Nah tipsnya nih teman-teman ya, kalau Anda mau inovasi bisnis, dites dulu. Tesnya gimana? Tes dulu, misalkan, oh Anda misalkan tadinya bikin kopi biasa, terus kemudian kopi dalgona, wah ini lagi ngetren ini gitu ya. Anda jual, dites dulu, laku nggak, laris nggak? Kalau laris baru bikin gede-gedean. Di dalam berbisnis, jangan sampai Anda bikin sesuatu dengan perasaan, dengan feeling tanpa test market. Apalagi investasinya udah gede, hajar, wah jeder gitu. Akhirnya udah keluar duit banyak, ya ini boncos gitu. Nah contoh ya, saya sempat dapat satu ilustrasi nih. Satu ilustrasi orang yang mengembangkan startup. Ngembangin startup itu wah mungkin di bayangannya mau bikin jadi kayak Gojek gitu ya, langsung bikin aplikasinya tuh yang bagus banget menurut pikiran dia sendiri dengan investasi IT yang sangat mahal sekali, teknologi yang sangat mahal sekali. Ternyata setelah dirilis orang nggak suka. Nah lebih baik kita merilis sesuatu yang sederhana aja, start misalkan dari anggaplah ya ini aplikasi ini cuma bisa buat apa nih, skuter, anggap kayak
skuter, terus kemudian orang suka nih pakai skuter ini, baru kemudian dijadikan sepeda, orang suka puas jadikan jadi sepeda motor, orang suka puas baru dijadikan mobil. Nah, ini saya juga sama nih Pak Saiful, jadi nanti mohon blessing-nya juga ya Pak Saiful ya. Kita kan Siap. aplikasi Mtrade. Ini aplikasi Mtrade ini ternyata hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang memang sudah di pasar saham gitu ya. Jadi untuk pemula, untuk start melakukan beli jual saham itu nggak bisa karena kita cuma edukasi doang di Mtrade ini. Nah, kemudian saya mencoba melihat kebutuhan dari klien-klien saya itu apa. Ternyata kebutuhan mereka paling besar adalah kalau nerima informasi dari kita seringkali terlambat melakukan beli jual saham karena harus buka online trading dan terusnya. Yeah. Jadi akhirnya saya mencoba untuk membuat satu yang disebut Artara. Artara ini adalah stock gateway. Teman-teman udah bisa download ya. Sekarang masih virtual trading ya. Jadi kita baru akan ajukan izin ke OJK. Dan ini nanti bisa buka rekening saham di situ dengan teman-teman dari banyak sekuritas, bisa langsung beli jual saham di situ. Jadi nanti nggak perlu lagi buka-buka online trading yang lama banget gitu. Nah, jadi dari sini saya sebenarnya kemarin juga berkaca sih Pak Saiful ya. Aku tuh bikin Artara ini udah lama, udah hampir setahun, tapi saya nggak rilis-rilis. Akhirnya saya rilis juga kemarin di bulan Maret atau April kemarin gitu. Saya nggak rilis-rilis. Kenapa? Karena aku pikir harus bagus, perfect banget. Jadi spend so much time untuk bikin ini indah. Akhirnya saya ditegur teman saya yang memang dia pengalaman di startup, di bisnis, dia bilang gini, udah launching sih sebenarnya, udah launching tapi cuman yang virtual aja dan baru LQ45, nanti sahamnya ditambahin lagi. Saya ditegur teman saya, kamu tuh kalau bikin aplikasi, jangan yang menurutmu indah dan yang terbaik sendiri persepsi kamu. Dites, user sukanya kayak gimana? Oh iya ya gitu. Udah bisa belum beli jual saham? Belum gitu, masih virtual. Oke, kalau gitu segera disambungkan. Nah, ini semoga dalam bulan-bulan ke depan juga bisa rilis dengan 1, 2, 3 sekuritas gitu. Beda. Jadi beda dengan mungkin ada yang bandingkan dengan Stockbit apa beda. Jadi ini benar-benar fun. Harapan saya juga, mohon maaf, seperti teman-teman kita kayak teman-teman ojek atau siapa, mereka nggak perlu ngeliatin angka yang sampai ruwet-ruwet, jadi satu hal yang fun. Jadi ini contoh aja buat teman-teman, seandainya teman-teman mau berinovasi, itu lihat dari kebutuhan dari customer Anda, mendengar. Meskipun kadang-kadang ngedengar itu nggak enak ya Pak ya, jadi diomelin kadang-kadang. Jadi kadang-kadang saya misalkan ngedengar tuh diomelin gitu loh. Wah ini lambat, ininya telat, jadi misalkan bilang keluar ini, kemudian saham kan berapa detik udah beda angka tuh. Pasti. Ini udah beda apa gitu. Jadi ya akhirnya kita mendengar, oh dari sini tuh kebutuhan orang tuh ini toh ternyata. Kayak gitu Pak. Betul. Ini kan bicara kenapa banyak kalau bicara dengan startup digital atau itu 95% startup itu fail di tahun pertamanya. Nggak lolos ke tahun kedua gitu. Jadi ada namanya data valley. Jadi kalau data valley itu begitu start kan belum ada pendapatan, dia akan turun bootstrapping namanya, turun ke bawah sampai dia mulai ada pemasukan atau bisa ada injeksi money, terus dia baru naik ke atas. Nah ini cuman kalau namanya startup itu start langsung up gitu. Jadi dia turun dulu naik ke atas. Nah kebanyakan dia turunnya langsung terus. Nah ini salah satunya adalah pertama tidak menyiapkan atau bisnisnya itu tidak menjawab kebutuhan customer. Jadi dia nggak tahu customernya apa gitu. Nah, dia kan harus fokus dulu. Apa sih yang dibutuhkan customer? Dia nggak masuk ke situ. Kemudian terlalu pede di dalam menentukan bahwa yang customer mau tuh begini, kan? Benar. Yang gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya pakai bahasa peribahasa Aceh itu ada. Jadi tangan itu di belanga, mata itu dipasang. Jadi kalau orang itu adalah jual apa yang dia bisa buat. Harusnya buat apa yang bisa dia jual. Itu kan sama tuh, hampir dibalik. Jadi angle-nya, misalnya saya bisa masak mie. Orang butuhnya nasi goreng. Jadi dia jual apa yang dia bisa, ya dia jualnya mie. Harusnya dia ngelihat di pasar yang disukai customer apa. Oh, nasi goreng, gue bikin nasi goreng. Jadi buat apa yang bisa dijual. Nah sekarang belajarnya gimana? Gampang karena udah ada YouTube channel macam-macam, lebih mudah. Nah
ini juga sama, bukan hanya untuk bisnis loh Mbak. Saya ketika saya jadi di surveillance itu kan biasanya angka cuma ngitung berapa risknya gitu. Jadi memantau ekonomi dan keuangan, memantau. Itu kalau nggak ada menarik-menariknya. Terus ketika misalnya ekonomi gonjang-ganjing, orang biasa bikinnya nota dinas. Nota dinas itu kayak surat. Saya membenchnya kepada global. Gimana lembaga-lembaga internasional membuat report. Saya contoh itu. Jadi report yang saya buat bukan nota dinas. Yang nggak, nota dinas itu nggak ada mereknya, nggak ada brandnya loh. Generik. Kalau sesuatu yang generik itu nggak ada harga. Apapun ya, air kalau nggak ada generik nggak ada harganya dibandingin yang botol kemasan. Jadi saya bikin report dengan brand tertentu yang yang kita jagain kualitasnya. Sebelum saya kasih ke pimpinan, saya tes dulu. Bisa nggak konsistensi waktunya, konsistensi isinya atau kontennya. Sudah 2 minggu saya running oke, baru saya naikin. Jadi saya tes dulu konsistensinya, apakah siapannya, misalnya saya harus publish jam 9, bisa nggak saya jam 9 continue? Oh masih meleset 9.30, saya improve lagi. Terus kontennya gimana, kedalamannya, terus bentuknya, desainnya. Akhirnya apa? Surveillance yang tadinya nggak dilirik orang, akhirnya jadi menarik. Misalnya reportnya beradu sama yang lain. Begitu saya kan pakai standarnya global, internasional. Beda. Ingat, kesan pertama begitu menggoda, begitu ngelihat kesannya, walaupun itu mungkin kualitasnya sama isinya, tapi karena ini disiapkan dengan benar dan bagus, akhirnya apa? Apresiasi lebih bagus ke tempat saya. Itu di dalam kerjaan kantor ya. Kalau Anda teman-teman jadi pegawai juga improvisasi dan inovasi itu juga penting, bukan berarti Anda harus jadi pengusaha dulu. Menyajikan atau melayani pimpinan dengan mengimprovisasi, berinovasi itu juga penting gitu. Iya. Jadi bisa diterapkan di mana aja, bukan hanya di bisnis. Iya, jadi teman-teman kembali lagi ya tentang testing dari apa yang kita pikirkan, inovasi itu dites. Oh, aku keinget satu lagi nih. Si Amazon, Jeff Bezos itu kan dia kan punya prinsip dia mau jadi perusahaan e-commerce yang paling murah gitu ya. Caranya gimana yang paling murah? Dia nggak pakai feeling loh, nggak pakai feeling kira-kira paling murah gimana. Nah, dia membuat satu robot ini secara algoritma IT. Si Jeff Bezos ini robotnya ini dia bisa ngecekin semua kompetitornya semuanya, kemudian dia compare dengan harga dari barang-barang yang ada di Amazon sampai saat ini. Dan itu membuat harga barang-barang di Amazon jadi jauh lebih murah. Dan gimana caranya dia bisa kasih penawaran ke customer dengan cara ngecekin satu-satu dengan algoritmanya dia. Nah, mungkin dicekin kalau misalkan Pak Saiful beli barang ini, biasanya Pak Saiful ini suka apa aja sih? Mungkin teman-teman akan mendengar seperti ini tuh kayak, wah itu kayak keren banget ya, langsung overwhelmed, artinya jadi takut gitu. Nanti kalau saya mau mulai bisnis, saya berinvestasi atau apa, kayaknya tuh susah deh, kayaknya aku nggak bisa jadi seperti itu. Kita start dari yang kecil aja dulu. Jadi kita ngetes dari yang kecil dulu gitu. Demikian pula teman-teman kalau mau investasi dan juga trading saham itu harus tes dulu dari yang kecil. Buat teman-teman yang masih pemula bisa download Artara. Artara ini bisa untuk latihan virtual trading dan investasi. Ada saham LQ45. Nah, which is saham-saham yang biasanya saya rekomendasikan untuk investasi itu ada di Artara itu. Teman-teman bisa coba bahkan tanpa pakai duit masih virtual ini bisa kayak main game gitu ya. Jadi ada yang nanya nih Pak, ICBP, Unilever, BRI masih baik-baik saja untuk investasi jangka panjang gitu. Nah jadi teman-teman yang masih mau masuk ke saham masih agak-agak takut, nanti bisa coba masuk ke Antara, contohnya kayak gitu. Nah ini tadi saya mau nanya itu juga ke Mbak Ellen nih, ya? ICBP-nya masih naik nggak? ICBP, ya ICBP kan main dalam ya kemarin karena Pine Hill ini. Jadi kalau short term sih saya lihat kemarin juga masih belum naik banyak ya, ekspektasinya nanti next week bisa ada naik dikit lah, itu masih bisa buat trading lah gitu.
Oke, teman-teman semuanya kita udah hampir sampai di penghujung live hari ini ya, udah hampir 1 jam sebelum ini dimatiin sama Instagram ini ya. Nah, ini kita udah giveaway, mau dapat hadiah nggak nih teman-teman yang ngikutin dari awal seperti biasa, live saya setiap hari selalu ada giveaway buat teman-teman yang ngikutin dari awal, nanti mungkin pasti bisa nih jawab pertanyaan ini nih. Simpel banget pertanyaannya hari ini adalah, siapa nama narasumber saya? Karena ini user ID Instagramnya ini beda sama namanya. Tadi kita sebut berkali-kali sebut namanya. Saya akan ambil 10 pemenang. 10 pemenang nanti dapat gratis seminar online diskon Vaganza hari Sabtu depan nanti. Mau seragam salah, enak aja. Oh, tambahin deh, dapat 15 hari entret. Oh, ini lengkap banget nih. Siapa nih? Malang Sejati, Saifullah Agam, Direktur Industri Kreatif lah sama ini. Dapat Malang Sejati. Siapa lagi nih? 10 pemenang. Pak Saifullah Ikhwan Leni. Dapat. Faris, Pak Saiful, Farismur. Wah, disingkat. Oke lah, Farismur. Dapat. GJJ apa itu artinya? GJJ.360 dapat 4 orang nih. Pak Syarifuddin, waduh ganti nama ini. Tadi mau ikutan juga, saya mau ngetik juga nih. Biar dapat juga gitu Pak ya. Bapak udah member. Email Daulan. Terus kemudian Fauzi, Arif, banget. Arifi. Ada nggak yang mau dapat giveaway, dapat mak saya ini? Tadi banyak yang salvok katanya nih, Shrek nih. Oke. Terus siapa tadi? Han Ewaldo titik 5 1 2 3 4 5 6 7 3 orang lagi nih. Mary Wongso kayaknya udah dapat deh kemarin. Yang udah dapat enggak? Kasihan yang lain teman-teman. Wibowo P1 habis itu giliran saya dimarahin netizen yang nggak dapat ini Pak, yang nggak dapat giveaway biasanya. Iya. Jadi kita cepat-cepat kabur setelah ini Pak. 1 2 3 4 5 6 7 8 kurang 2 orang. Michael underscore Ali Warga, Andy Putra underscore Paradise. Ah udah nih. Malang Sejati, Ikhwan Leni, Farismur, GJJ.360, email Dawulan, kemudian Fauzi, Arifki, Hans Ewaldo 5, Wibowo P1, Michael underscore Aliwarga, Andy Putra underscore Paradise. Anda dapat SODV, tulis aja SODV, dan EMT 15, entret 15 hari. SODV itu seminar online di Vaganza setiap hari Sabtu jam 9 pagi, ngebahas tentang update market, banyak hal ya. Jadi teman-teman yang menang tadi tolong DM saya, nama, email, dan juga nomor WhatsApp Anda supaya hari Selasa nanti bisa di follow up oleh tim kita. Gitu ya, Selasa ya. Ingat-ingat ini masih weekend. Nah, Pak Saifullah, hari ini kita belajar banyak banget nih dari Pak Saifullah ya. Oke, sebentar. Ini saya belajar banyak sama Mbak Eron nih. Ini Pak. Nggak kebalik, saya belajar banyak nih. Ini saya turn off komennya biar Bapak wajahnya terlihat jelas dan supaya saya nggak melihat nih saya dimarahin banyak orang nggak dapat giveaway. Oke, terima kasih banyak Pak Saifullah ya buat waktunya yang sama-sama Mbak. Thank you ya. Thank you semuanya teman-teman yang udah nyimak. We help people to make money and change lives better. Salam profit. Terima kasih Pak Saifullah. Bye.